Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal insana khalifah biirsyitatin wa anwa'in mukhtalifah. Fabidzalika awjaba alaina ikhwah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a risalatah, amma ba'd. Dewan juri yang arif dan bijaksana, sahabat da'i dan da'iyah yang kami banggakan. Pergi ke Pare membeli soto babat. Hadirin piye kabare, sehat? Alhamdulillah. Dalam rangka memeriahkan festival ilmiah Al-Quran yang diselenggarakan oleh UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, berdirinya saya di sini bukan untuk sok-sokan, melainkan hanya sebatas menyampaikan pesan syukur-syukur berkenan di hati dewan juri yang dermawan. Hadirin yang berbahagia, tanpa saya bertanya kepada teman-teman, tanpa saya melakukan sebuah penelitian, dan tanpa saya menggerakkan kaki dan tangan, saya dapat memastikan bahwa perkembangan zaman merupakan sebuah hal yang tak dapat terelakkan. Dan semua ini tercakup dalam sebuah istilah yang disebut dengan disrupsi. Maka lalu timbul sebuah pertanyaan. Apakah Islam masih pantas dijadikan sebagai keyakinan? Apakah Islam masih pantas dijadikan sebagai pedoman? Dan Al-Quran apakah masih pantas dijadikan solusi dan pedoman di tengah maraknya perubahan zaman ini? Maka saya akan mengulas sedikit melalui pidato ini dengan tema produktivitas Al-Quran dalam menghadapi perkembangan zaman. Hadirin yang berbahagia, telah kita ketahui bersama bahwa kita hidup di zaman yang penuh dengan huru-hara, penuh dengan konflik yang tak kunjung reda, dan penuh dengan guncangan-guncangan teknologi yang berbahaya. Maka tak jarang kita banyak menemukan orang-orang yang mulai tak peduli terhadap agama, menganggap Al-Quran telah punah dan tak ada gunanya. Bahkan Al-Quran hanya dianggap sebagai lembaran kertas yang penuh dengan khayalan belaka. Bukan hanya itu, pada tanggal 30 Juli 2023 yang lalu, Al-Quran diinjak-injak dan dibakar oleh warga Swedia. Hal ini menunjukkan ketidakpahaman mereka terhadap eksistensi dari Al-Quran. Padahal kalau kita teliti lebih dalam lagi, Al-Quran merupakan kitab suci yang penuh dengan keilmuan-keilmuan yang relevan dari awal Islam hingga zaman sekarang. Terbukti banyak penemuan-penemuan ilmiah yang sudah tercatat nabi di dalam Al-Quran. Seperti api di dasar laut, sungai di dasar laut, sidik jari manusia, bahkan ledakan besar yang kita sebut sebagai Big Bang. Dan semua ini sudah tercatat rapi di dalam Al-Quran. Hal ini menunjukkan bahwa produktivitas Al-Quran masih terus berjalan. Al-Quran bukan hanya berlaku di zaman-zaman tertentu, melainkan Al-Quran shalihun likulli zaman wa makan. Al-Quran akan tetap benar kapanpun dan dimanapun. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 88 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran sebagai penjelas dari segala sesuatu, sekaligus menjadi kabar gembira dan rahmat bagi orang-orang yang berserah diri. Hadirin yang berbahagia, lafaz tibyanan dalam ayat tersebut berbentuk nakirah dan menunjukkan keumuman. Hal ini menandakan bahwa Al-Quran bukan hanya menjadi penjelas dalam masalah-masalah tertentu, melainkan Al-Quran menjadi penjelas dari segala permasalahan, bahkan zaman sekarang ataupun zaman yang telah lalu. Hadirin yang berbahagia, adapun benang merah yang dapat kita tarik sebagai kesimpulan adalah
Sebanyak apapun dan sebesar apapun perubahan zaman yang terjadi di dunia ini, maka tidak sedikit pun yang dapat meredupkan eksistensi dari Al-Quran. Tidak sedikit pun yang mendapat menjadikan Al-Quran sebagai barang yang kadaluarsa. Akan tetapi Al-Quran akan tetap indah dengan diksi-diksinya. Al-Quran akan tetap utuh dengan segala keagungannya. Karena sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji untuk menjaganya hingga hari kiamat. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 9 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami akan memeliharanya. Profesor Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar, seorang mudarris Universitas Islam Madinah, dalam kitabnya yang berjudul Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir menjelaskan bahwa ayat tersebut merupakan janji Allah untuk menjaga Al-Quran dari perubahan, dari penggantian, pengurangan, penambahan, bahkan dari segala yang tidak layak baginya. Oleh karena itu, marilah kita jadikan ayat tersebut sebagai bentuk refleksi untuk semakin meningkatkan cinta kita terhadap Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai benteng pertahanan dalam menghadapi perkembangan zaman. Karena dengan Al-Quran, diri kita akan aman, damai, tentram, sentosa dari godaan zaman dan dari segala yang dapat menghancurkan iman. Hadirin yang berbahagia, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.